Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musallian wa musaliman wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi li hurmati lidinil qawim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa wasdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu ani walau ayah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT dan memuliakan Allah SWT. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama membacakan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT telah memberikan kita kemudahan untuk bangun di pagi hari. Kita bersyukur dibangunkan dalam keadaan sehat, berfungsi daripada semua organ kita, organ pendengaran, mendengar suara azan, pendengaran daripada kita difungsikan oleh Allah SWT untuk mendengar panggilan Allah SWT. Kita datang ke rumah Allah SWT melaksanakan perintah Allah SWT. Perintah yang paling utama yaitu kita tadi kerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Sholat subuh ini sholat yang paling sedikit rakaatnya, tapi paling banyak fadilahnya. Paling banyak janji-janji Allah diberikan kepada orang yang mau menjaga sholat subuh. Dalam satu hadis diantaranya, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, maka orang ini ada dalam jaminan Allah SWT. Maka barang siapa orang yang mau mengganggu-ganggu, mencoba mengganggu orang yang dalam jaminan Allah SWT, maka orang ini nanti akan ditangkap dan ditenggelamkan, dimasukkan di dalam nerakanya Allah SWT. Maka dalam jaminan Allah SWT, Pak, masih banyak lagi, Pak, fadilah-fadilah kita kerjakan sholat subuh, ya kan? Barang siapa melangkah ke masjid dalam keadaan gelap, kita semua gelap semua tadi, Pak, masih gelap, matahari belum muncul, gelap, maka nanti di akhirat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Maka setelah itu barang mulia kita kerjakan sholat, datang ke masjid, masuk tahiyat al masjid, kita kerjakan rakaat al fajri, 2 rakaat sebelum fajar, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa mengerjakan sholat fajar rakaat al fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Mengerjakan 2 rakaat fajar lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Jadi orang kaya nih Pak Budi kita nih, bukan orang miskin. Dunia beserta isinya. Nanti sabar, Pak. Nah, dikasihkan nanti setelah kita sampai akhirat. Kalau dikasihkan di dunia enggak muat sekarang ini. Satu dunia aja dibagi 7 miliar orang lebih. Nah, jadi bagiannya kecil-kecil, Pak, sedikit-sedikit, ya kan? Ada yang enggak bagian juga malah, ya kan? Allah Akbar. Jadi janji Allah dikasihkan untuk orang beriman. Orang beriman itu yang yakin kepada janji Allah, yang goib-goib. Maka kita ini jadi orang beriman ini Masya Allah gak ada ruginya, untung terus pokoknya. Jadi para mulia, kita datang memenuhi panggilan Allah, kerjakan sholat dengan berjamaah. Ini cara yang paling dicintai oleh Allah SWT. Perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Ini perintah sholat berjamaah, Pak. Nah, jadi itu perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah telah mencontohkan pada umatnya, kita sebagai umatnya, seumur hidup beliau itu nggak pernah sholat sendirian di rumah, ya kan? Beliau selalu berjamaah. Jadi ini harus kita pegang juga, sunnah yang paling besar ini sholat ini. Setelah ya, maka kita ini mudah juga untuk mentaati perintah Allah SWT, karena Allah SWT sangat sayang pada kita. Nah, dimudahkan kita mentaati perintah-perintah Allah SWT karena Allah sayang kepada kita. Dan berikutnya para mulia, kita sambil menunggu datangnya sholat isyraq, sambil nanti kita mengerjakan sholat isyraq di awal hari, ya kan? Pahalanya besar lagi juga nih, Pak. Nah, barang siapa sholat subuh berjamaah, sibuk dengan amalan, bukan tidur. Barang siapa sholat subuh berjamaah, dia sibuk dengan amalan, mungkin berzikir, mungkin musyawarah, mungkin ada tausiah, mungkin ada kajian-kajian ataupun amal agama yang lain, baca Al-Quran, mungkin mudzakarah atau yang lain lagi, sampai matahari muncul. Nah, kira-kira 90 menit waktunya daripada waktu masuk sholat subuh.
maka dianjurkan disunahkan kita untuk sholat isyraq tadi Pak, 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, pahalanya besar sekali, lebih baik daripada pahala haji umroh yang makbul, yang diterima. Maka sambil menunggu waktu tersebut kita sama-sama mudzakarah sekarang. Mudzakarah untuk apa? Untuk kita mengulang-ulang daripada sifat-sifat para sahabat. Tadi dibacakan yaitu wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabahum bi ihsan. Orang yang pertama kali masuk Islam yaitu muhajirin dan ansor. Muhajirin yaitu para sahabat yang ada dari Mekah berhijrah ke Madinah, dan orang Madinah yang membantu menolong daripada orang-orang yang berhijrah ini orang yang ansor. Maka mereka keduanya ini orang-orang awal dalam Islam, mereka semuanya dalam keridhaan Allah SWT. Dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, walladzina taba'um bi ihsan, barang siapa yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah akan ridho juga kepada mereka. Nah, kita ini kesempatan jadi muhajirin nggak mungkin karena udah entek waktunya, ya kan? Nabi pun udah meninggal, sahabat pun udah nggak ada, sudah berlalu 1400 tahun sekian yang lalu hijrahnya kan. Nah, maka kita ini untuk jadi sahabat nggak mungkin, jadi kesempatan untuk mengikuti mereka. Walladzina taba'um bi ihsan, apabila kita ini ikuti mereka dengan baik, maka Masya Allah, Allah akan ridho juga kepada kita sebagaimana ridhonya Allah kepada para sahabat. Maka pembicaraan ini diulang-ulang Pak, karena kita ini belum tentu bisa mengikuti, kadang-kadang udah diulang, udah tahu, diulang lagi, dengar lagi, berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu kita dengarkan mudzakarah 6 sifat, kadang-kadang kita belum ada sifat, bahkan belum siap untuk mengikuti sahabat. Nah, makalah nggak perlu bosan Pak, dengar lagi dan lagi sampai kita bisa mengikuti kehidupan para sahabat, ya kan? Dan kita doa juga ini Pak, Masya Allah, doa ini apa? Doanya ya Allah jadikanlah kampung kami, rumah kami, masjid kami, istri kami, wanita-wanita kami, lelaki kami, anak-anak kami, bayi-bayi kami, ya kan? Masjid-masjid kami sebenarnya masjid Nabawi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehidupan yang madani itu kehidupan itu Pak. Kalau kita nggak ngamalkan yang seperti itu, maka jadi masjid yang medeni. Ya Allah, medeni, menakutkan, ya kan. Jadi kita harus yang madani itu yang kehidupan zaman Madinah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan khairul qurun qarni. Khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman adalah zamanku dan para sahabat, yaitu kehidupan Madinah. Dan berikutnya, ya kan, yaitu kehidupan para tabiin dan tabiin. Udah kira-kira 100 tahun lebih dikit ya di belakang Nabi, ini udah lewat semua, ya kan. Nah, maka kita ini tinggal ngikut saja. Sifat-sifat sahabat ini banyak sekali. Dikatakan diteliti oleh para ulama, sahabat yang haji wada terakhir itu haji tanggal 9 Zulhijjah 9 Hijriah, jadi kira-kira 1433 atau 34 tahun yang lalu, sahabat dan Nabi berhijrah, Nabi dan para sahabat kok berhijrah, berhaji. Nabi terakhir ini haji Nabi. Hajinya Nabi terakhir, tahun berikutnya enggak sampai bulan haji Nabi sudah meninggal. Nah, jadi haji terakhir. Nabi berfatwa pada para sahabat, hendaklah kamu yang hadir di sini menyampaikan pada yang tidak hadir, Pak. Allah Akbar. Sahabat ini pinter-pinter Pak, paham, cuman ngomong gitu aja Nabi. Hendaklah kamu yang di sini, hendaklah kamu yang ada di sini, ya kan, menyampaikan kepada yang tidak ada di sini. Ya, sahabat langsung paham Pak. Unta yang ngadep ke selatan berangkat ke selatan, unta yang ngadep utara berangkat ke utara, ke timur, ke barat, unta, kuda ataupun keledai Pak ya. Ya, keledai, ya kan. Berangkat nggak balik lagi Pak. Sehingga Islam ini tersebar ke Suaram sampai ke negeri kita. Sampai ke negeri kita, sampai ke kampung kita, sampai ke hati kita. Mas Budi ya. Ini asbab pengorbanan para sahabat Pak. Nah, kita ini yang kayak gini ngikut juga nih Pak. Karena tadi disuruh ittiba walladzina taba'um bi ihsan, ya kan. Sahabat ini jumlahnya yang haji terakhir diteliti hanya 124.000. Yang makamnya ada di Mekah Madinah di Jazirah Arab ini hanya sekitar 10.000 saja. Yang lainnya kemana yang 114.000? 114.000 sahabat bertebaran ke seluruh alam Pak. Ada sampai ke Indonesia, ada sampai ke Filipina, ada sampai ke Jepang, ada sampai ke negeri Cina, ada sampai ke Baros itu ada Pak. Di Baros tuh di Sumatera Utara ada sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, ya kan, sampai ke Andalusia, ya kan, Ziyad bin Tariq nyebrang lewat selat namanya Jabal Al-Tariq, itu sahabat itu Jabal Al-Tariq.
Allah, Tariq bin Ziyad ya kan. Ada sampai namanya sampai ke pulau apa di Pasifik ya kan. Amirnya namanya Sulaiman. Orang Islam dakwahnya kurang akhirnya jadi Solomon. Nah, kepulauan Solomon ada Pak. Ada sampai ke Irian Jaya. Urian tuh orang Pulau Irian tuh aslinya dari bahasa Arab, namanya Urian. Urian itu wong udo, wong telanjang. Enggak katokan kayak koteka itu kan. Nah, itu bahasa Arab itu Pak, Urian itu. Ada sampai Kalimantan, ada namanya provinsi namanya Sabah. Itu sahabat itu. Allah, ada sahabat namanya Samurah bin Jundub sampai ke negeri Jepang. Samurah bin Jundub ada pedang yang paling top namanya samurai. Sahabat itu Pak. Ada sahabat yang masih hidup dijamin masuk dalam surga itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Waqqas ini singanya orang Arab nih Pak. Ini makamnya ada di mana? Bukan di negeri Arab. Makamnya ada di Kanton ya kan. Bahkan sahabat yang makamnya ada di negeri Sam itu di Yordan aja tuh jumlahnya sahabat 36.000 Pak. 36.000 sahabat. Sahabat yang terbanyak makamnya ada di negeri Sam. Sampai ke Muaz bin Jabal, sampai Bilal bin Rabah, sampai Abdurrahman bin Auf, terus Ubaidillah bin Jarrah. Nah di sana semua. Terus apa? Banyak sahabat yang sana, itu yang sahabat yang top itu. Yang lain-lain banyak enggak terkenal tuh mungkin banyak, lebih banyak lagi malah ya kan. Yang banyak yang top tadi yang itu Muaz bin Jabal. Zaman Nabi masih hidup, Muaz bin Jabal itu jadi orang alim Pak. Oh, zaman Nabi aja dibolehkan untuk berfatwa sudah. Sahabat-sahabat yang top masuk Muaz bin Jabal itu. Itu ada Muaz bin Jabal, kan anak gunung ya, karena sudah bisa belah gunung Pak. Gunung dibelah sama sahabat. Kita kadang udah nggak bisa lah pokoknya kalau zaman sekarang ini. Itu sahabat-sahabat teknologinya Allah yang bisa membelah gunung itu. Itu sahabat-sahabat karena dapat ridhonya Allah SWT. Maka kita ulang-ulang mudzakarah sifat-sifat sahabat itu diteliti banyak karena jumlah sahabatnya 124.000 ya kan, sifatnya ada 124.000 sifat ya kan, tapi disimpulkan oleh para ulama ada 6 sifat utama yang dimiliki oleh sejumlah sahabat tersebut ya kan, yaitu sifat yakin yang sempurna atas hakikat kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kedua hakikat salat khusyuk wal khudu, yang ketiga hakikat ilmu ma'adzikir, yang keempat hakikat ikramul muslimin, yang kelima hakikat ikhlas sunniyah tasghihun niyah, yang keenam hakikat dakwah wa tabligh khurud fisabilillah. Dakwah wa tabligh dalam rangka khurud fisabilillah ataupun khurud fisabilillah dalam rangka dakwah wa tabligh. Nah, keluar jalan Allah SWT dalam menyampaikan mentablighkan agamanya Allah ke seluruh alam. Ini diulang-ulang. 6 sifat ini dipelajari arti, maksud dan tujuan, keuntungan dan cara mendapatkannya. Setiap sifat-sifat tadi Pak, Masya Allah, ini ada artinya, ada maksud dan tujuannya, ada keuntungannya dan cara mendapatkannya, ya kan? Dan ini 6 sifat ini kalau diomong seumur hidup itu nggak cukup Kak, nggak habis. Nah, tapi kalau kita ringkas cuma 13 detik 6 sifat itu selesai. Dikatakan oleh Ustadz Mas Rohan waktu musyawarah tahun Agustus tahun 2015 kalau salah. 6 sifat itu cuma 13 detik. Tapi kalau kita praktekkan, kita umalkan, kita pelajari, kita omongkan, kita mudzakarahkan, seumur hidup kita nggak cukup ya kan. Allah, berapa gimana 16-15 detik hendaklah kita bawa dalam hidup ini adalah kalimat dan sholat yang disertai dengan ilmu dan zikir sambil menunaikan hak sesama, kita buat setiap amal dengan ikhlas, dan kita bawa agama, usaha agama dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung sampai rumah kampung kita di surga. Nah, 13 detik cuma itu. Tapi kalau kita omong, kita mudzakarahkan, Masya Allah, bertahun-tahun kita belum tentu gak bakalan selesai Pak, bukan tentu selesai, tergantung kepahaman, kealiman kita dalam agama ini. Kalau agamanya ini emangnya orang alim yang pondok pesantrennya, yang ustadz, yang kiai, yang hafid, yang alim, yang pondok udah puluhan tahun, Allah Akbar, dalil-dalil ini dari itu tahu semua, nggak ada enteknya, nggak ada ceritanya, nggak berseri lagi Pak 6 sifat ini. Tapi kalau kita bicarakan singkat, maka dianjurkan kita bicara itu 6 sifat terus itu Pak. Tiap ketemu bicara sifat itu 13 detik. Pak, hendaklah kita badan hidup ini kalimat dan sholat yang disertai dengan ilmu dan zikir sambil menaikkan hak sesama, kita buat setiap amal dengan ikhlas, dan kita bawa agama dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung sampai rumah kampung kita di surga. Akhirnya takasa agama, menyampaikan agama ini gak enak batas waktunya, sampai kita mati langsung masuk surga Pak. Allah, enak kan?
tiga hari setiap bulan, tahun depan 40 hari setiap tahun, 40 hari setiap tahun, imannya meningkat 4 bulan setiap tahun, 4 bulan setiap tahun. Sekarang malah dianjurkan 6 bulan setiap tahun. Allah, 6 bulan setiap tahun. Kita nggak di rumah Pak 6 bulan itu. Allah. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Sahabat yang dikirim Nabi ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan, 1 kampung diislamkan semua, ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 4 bulan, ada yang Masya Allah nggak pulang lagi kan. Allah, sahabat ini nggak pulang lagi, bayan hidayahnya dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Allah Akbar, bayan tangguhnya udah sampai ke surga. Nah, kita udah dihitung Pak, berangkat 1 Januari keluar 4 bulan, udah 1 April tekan rumah udah isan. Allah Akbar, udah akhir Maret udah kelihatan Pak Butia. Allah, udah kelihatan pintu rumah udah kelihatan itu kan. Jadi kita mutahharam seperti nama kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah adalah kalimat iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat thayyibah, kalimat iman, yaitu la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan yang berhak sembah selain Allah. Maksud dan tujuannya yaitu kita keluarkan segala bentuk keyakinan yang salah selama ini. Keyakinan kita selama ini salah terus Pak. Kita bahagia ini kalau kita punya rumah yang bagus, punya istri yang cantik, tanah yang luas, punya properti yang banyak, punya jabatan yang banyak, badannya kuat, sehat, ganteng, jadi wah, itu keyakinan kita selama ini. Makanya kita ngejar sampai sekolah S1, S2, S3 sampai profesor biar pangkat kita bisa gede, bisa golek duit gampang, punya istri cantik sesuai selera kita, ya kan? Allah, itu bahagia di dalam situ. Keyakinan kita ini salah semua. Keyakinan yang selama ini salah kita keluarkan dan kita masukkan satu-satunya keyakinan yang betul, yaitu yakin hanya kepada Allah SWT. Nah, jadi bahagia suksesnya manusia ini bukan ditentukan oleh itu semua tadi. Makhluk-makhluk tadi di mana nggak bisa membahagiakan kita. Nah, bahkan duitnya bisa membahagiakan, enggak. Mustaqa Salim dulu bagaimana uang, jam, harta dunia ini bisa membahagiakan manusia, bisa naikkan derajat manusia, ya kan? Sementara barang kesentuh tangan manusia turun harganya. Allah, bagaimana benda-benda dunia yang akan bisa membahagiakan manusia, menaikkan derajat manusia, sementara benda dunia tersentuh tangan manusia turun harganya. Ya. Mas Budi beli jam 1 juta di pasar Bambu Kuning, ya kan? Sampai rumah mau dikasihkan istrinya pas ulang tahun. Ini istriku ulang tahun. Waduh, nggak cocok Pak, kok yang kayak gini? Waduh, 1 juta loh ini barusan beli, ya nggak cocok, saya masa nggak selera kayak gitu, ya kan? Akhirnya dijual, beli 1 juta baru belum dibuka segelnya, dijual tetangga laku nggak 1 juta. Enggak Pak, enggak begitu kan? Mesti turun harganya. Mobil kita baru beli mobil Pajero yang paling baru, begitu bagian baru sampai rumah, wah nggak cocok. Tadi pesennya Fortuner kok belikan Pajero, ya kan? Nah, belinya berapa sekarang Pajero? 500 juta, ya kan? Dijual nggak mungkin turun, nggak mungkin naik Pak, pasti turun. Bagaimana benda-benda dunia yang akan menaikkan derajat manusia di sisi Allah sementara benda dunia tersentuh tangan manusia turun nilainya, turun harganya, ya kan nggak mungkin, ya kan? Bahkan dikatakan kalau punya duit sebenarnya membahagiakan manusia, duit jatuh aja nggak bisa bangkit sendiri, harus kita ambil, ya kan? Duit zaman jatuh 100.000 jatuh blek, nggak bisa bangkit sendiri masuk ke kantong lagi, harus kita ambil, kita tolong untuk kita masukkan lagi ke kantong. Bagaimana akan bisa menolong kita, dia sendiri segala sesuatunya perlu kita tolong. Allah Akbar. Jadi menurutnya kita keluarkan keyakinan yang salah selama ini bahwa benda-benda jabatan dunia ini nggak bisa membahagiakan, tidak bisa mensukseskan manusia. Yang bisa membahagiakan, mensukseskan yaitu Allah SWT. Mana dikatakan mangkana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayat bisa ucap kalimat la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Allah Akbar. Dok enak mlebu swarga dengan kalimat la ilaha illallah saja. Oh iya, itu kalimat itu lebih berat daripada dunia beserta isinya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya kan? Allah Akbar. Ini dia katakan orang yang berzikir kalimat la ilaha illallah, tiang aras bergoncang. Ditanya apa, kenapa bergoncang? Ya Allah, bagaimana enggak bergoncang? Yang mengucapkannya di sana belum diampuni. Allah Akbar. Makanya diampuni Allah SWT, tiang aras berhenti. Ya Allah. Tiang aras sudah bergoncang Pak. Sementara kita ini zikir kita belum bisa menggoncangkan. Allah Akbar. Tiang rumah kita aja belum bergoncang kan. Allah Akbar. Tiang-tiang orang-orang pun belum terkesan dengan kita. Jadi memang kita ini masih baru gambarnya saja, belum sampai kepada hakikat. Yang digerati hakikat yang sungguhnya.
Hakikat sungguhnya la ilaha illallah itu masya Allah. Orang yang bisa mengucapkan ini di akhir hayat itu masuk surga, jaminannya itu. Nggak mudah. Tapi kalau sekedar mengucapkan ya kita ini bisa Pak, anak-anak kecil bisa, TK pun PAUD itu bisa. La ilaha illallah artinya ngerti juga. Tapi ketika sakaratul maut datang, Israil alaihissalam sudah datang, yang nampak-nampak ini udah mulai nggak nampak, yang nggak nampak udah mulai nampak, ya kan? Akhirat, kubur, mahsyar, sirat, wah sudah nampak semua. Nah, sampai di tenggorokan mengucapkan la ilaha nggak mudah loh Pak. Allah jaminannya surga kenikmatan selama-lamanya. Allah masa didapat dengan cara yang mudah, nggak bisa. Hanya orang yang betul-betul masya Allah, hanya orang yang betul-betul dalam hatinya betul ada kalimat la ilaha itu saja yang bisa mengeluarkannya kalimat la ilaha illallah. Karena sebagaimana hati manusia sebagai kayak teko, ceret atau gelas atau kendi apa segala macamnya. Isinya banyu putih dikeluarkan putih juga. Isinya kopi keluarkan putih, isinya susu keluarkan susu, isinya teh keluarkan teh, itu juga Pak. Hati kita ini isinya apa ini tergantung kalau kita masya Allah dengan berita yang menggembirakan, alhamdulillah, yang menyengsarakan, yang mungkin ujian, innalillah, ya kan, ada sesuatu yang menghebatkan, Allahu Akbar, ya kan, hati kita seperti itu. Jadi kalau hati kita itu gambarannya yaitu yang keluar daripada gitu, anak-anak orang kaget apa yang keluar dari mulutnya kan, kadang-kadang karena yang isinya itu ya keluarnya itu juga kan. Allah, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, ya, itu berarti ada, paling tidak ada ciri-cirinya, ada Allah dalam hatinya itu. Nah, maka kita belajar latihan itu Pak. Belajar kalimat la ilaha illallah diucapkan, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya kan, seabdul dzikir, ya kan. Allah tiang aras tertulis la ilaha illallah, ya kan. Yang bisa mempunyai la ilallah sempurna dan Muhammad Rasulullah 12 huruf 24 huruf, maka orang yang hidup 24 jam dengan iman kepada Allah mengikuti cara kehidupan Nabi Muhammad SAW itu saja yang boleh melewati jembatan, yang boleh melewati gapura tadi Pak. Allah, maka masya Allah nggak mudah itu, maka itu hilang sampaikan lagi, dakwakan lagi, bicarakan lagi sampai nancep dalam hati kita. Allah, dan banyak cerita-cerita saudara kita yang dakwah keluar semana-mana segala macam, akhir hayat bisa ucap kalimat la ilaha illallah. Yang tadinya preman-preman besar, tukang bunuh, tukang raja tega dan lain-lainnya, karena dia ikut usaha dakwah ini dengan menyampaikan kalimat la ilallah, mudzakarah kalimat la ilaha illallah, ya kan. Allah, maka akhir hayatnya bisa ucap kalimat la ilallah. Bahkan saat pernah itu dari orang Temboro, orang Pinong, kampung jejernya Temboro tuh Pak, jejer Temboro di Jawa Timur. Itu apa? Tinggalnya di Jakarta. Udah jadi karkun, keluar ke Lampung saya ketemu. Duh, jenengan tapi ketemunya saya ada bukan dakwah ini bukan di Temboro, ketemu saya dakwah ini malah justru di Jakarta. Malah ketemu sama preman-preman itu katanya. Wah, gimana ceritanya? Iya Pak. Katanya saya ini udah tinggal di Jakarta, ya jadi orang kaya. Terus pengen cari kalimat la ilaha illallah nih. Saya datengin tanya sama ustadz, sama kiai, sama itu nggak pernah memuaskan hati saya. La ilaha illallah, la ilallah, la ilallah. Ketemu sama preman udah ikut karkon ini. Apa tuh Pak? Kalimat la ilallah maksudnya apa? Encer itu Pak. Wah, kaget saya. Tanya sama kiai, tanya sama ustadz yang orang ini segala macam. Kalimat la ilallah artinya segala macam nggak memuaskan saya. Tuh ada preman masih penuh tatuan, kupingnya pun bolong juga kan. Masya Allah, itu encer itu Pak, apa gila-gila ini? Itu artinya kita suruh sampaikan kanan kiri pada orang-orang yang kita temui itu Pak katanya. Jadi kaget dia Pak, tanya pertanyaan yang kayaknya sederhana itu, yang jawab malah preman. Yang tadinya udah penuh dengan tato, yang kupingnya udah bolong sini juga tuh, itu encer itu Pak katanya. Kenapa jauh la ilaha illallah, la ilaha illallah, kanan kiri kan? Itu artinya itu suruh kita menyampaikan kalimat Allah kepada setiap kanan kiri kita Pak. Tetangga kanan, tetangga kiri, orang di kanan kita, di kanan kiri kita, orang yang kita temui, anak, istri, saudara, paman, adik, papa, kita sampaikan semua kalimat la ilaha illallah ini pada teman. Karena ada setiap kalimat itu ada artinya, ada maksud dan tujuannya, keuntungan dan cara mendapatkannya. Apa itu diceritakan gini, akhirnya ikut keluar 3 hari Pak ini. Padahal ini aslinya orang kampungnya Kampung Winong. Kampung Winong itu kalau Bapak keluar dari Temboro mau ke Mospati itu mesti lewati itu, gak ada jalan lain. Orang jadi orang kaya tinggal di Jakarta dapat hidayah bukan di Temboro Pak. Akhirnya dia
di Jakarta akan jadi orang kaya, kenal dengan dakwah ini, akhirnya pulang ke Temboro ke kampungnya ning kene to pusate dakwah ini. Allah Akbar. Jadi memang tak terduga seperti itu. Itu la ilaha illallah baru la ilaha illallah. Artinya maksud dan tujuannya itu kita keluarkan segala bentuk keyakinan yang salah selama ini dan kita masukkan satu-satunya yakin bahwa yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah mangkana akhiri kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Banyak fadilah-fadilah kalimah la ilaha illallah. Nabi Musa bermunajat pada Allah, ya Allah, berilah aku zikir untuk mengingatimu. Ucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, aku mau yang khusus. Ucapkan la ilaha illallah. Itu kan udah pada semua nabi, pada semua orang. Aku mau yang khusus ya Allah. Makanya dikasih Allah, ya Musa, seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ini lebih berat dari lagi kalimah la ilaha illallah. Ini semua nabi itu la ilaha illallah semua, Pak. Tinggal nabinya lain-lain, la ilaha illallah, Adam Rasulullah la ilaha illallah, Musa kalimullah la ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah la ilaha illallah, Isa Ruhullah la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Giliran kita, Pak, yang terakhir ini. Allah Akbar. Jadi la ilaha illallah ini Masya Allah, palanya seperti itu. Jadi Nabi Musa pun ditegur sampai suruh ini la ilaha illallah ini lebih besar daripada lapis langit dan 7 lapis bumi. Karena apa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini makhluk suatu saat akan dihancurkan. Kalimah la ilaha illallah ini Allah, enggak pernah ada hancurnya, Pak. Sukses terus, jaya terus saja. Masya Allah. Bahkan di akhirat nanti ada dalam hidapatil amal juga di antara itu nanti ada orang dosanya besar, maka ditimbang semua dosa-dosanya ini penuh, udah jomplang semua, Pak. Waduh, ini minta diampuni Allah SWT. Coba dikasih kertas ini tulisan la ilaha illallah. Ya Allah, masa cuma ditimbang dengan sekertas ada tulisan la ilaha illallah? Kamu nggak ngerti itu. La ilaha illallah tulisannya dari situ, Pak. Ditimbang karya la ilaha illallah, ditaruh di sebelah timbang yang lain. Maka yang udah penuh tadi jomplang semua, Pak, dengan kalimat la ilaha illallah. Allah Akbar. Jadi la ilaha illallah ini perlu kita usahakan, Pak, ya, insya Allah, Pak, ya. Artinya seperti itu, tujuannya seperti itu, kita dakwakan, kita sampaikan. Allah Akbar, agar masuk dalam hati kita, sampai masuk betul, sampai hati kita penuh dengan la ilaha illallah, dapat musibah, dapat kesenangan, kegembiraan, kita ucapkan Allah, 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 maka Masya Allah akhirat akan mudah ucap kalimat la ilaha illallah. Yang kedua kalimat amal, yaitu Muhammad Rasulullah. Artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya kita harus meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk dapat sukses dunia dan akhiratnya hanya dengan mengikuti jalan Rasulullah SAW. Thariqah Nabi SAW, jalannya Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang paling baik yaitu Nabi Muhammad SAW, ya kan? Masya Allah. Nabi Muhammad adalah contoh suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling baik kehidupan yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua ini ingin dicintai Allah SWT, fattabi'uni, ikuti aku. Ikut Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tinggalkan juga pada kita ini sunnah-sunnah. Itulah, Pak. Sunnah-sunnah Nabi itulah jalan kehidupan, jalan keselamatan, jalan mencapai keridhaan Allah SWT. Yuhibbukumullah, kita hidupkan contoh sunnah Nabi aja, Allah akan cinta pada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah SWT akan ampuni dosa-dosa kita. Allah Akbar. Dan sunnah ini ada 3, ada sunnah surah, sirah, dan sarirah. Surah itu gambar Nabi, penampilan Nabi, bentuknya Nabi, pakaian Nabi, gambarnya Nabi, itu surah. Nah, pakai jubah, pakai sorban, pakai jenggot, itu sunnah itu, sunnah penampilan Nabi. Sirah, perjalanan hidup Nabi. Nabi setiap hari bergerak dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari kafilah ke kafilah, dari qabilah ke qabilah, ya kan? Untuk mendatangi umat, ngajak umat agar umat ini kenal dengan Allah SWT. Dengan susah payah pengorbanan, ya kan? Nabi setiap hari bergerak seperti itu, datengin rumah-rumah, kampung-kampung, ya kan? Puak-puak, suku-suku, didatengin semuanya. Dengan susah payah, dicaci maki, diintimidasi, ditakut-takuti, ya kan? Dengan susah payah, Pak, Masya Allah. Dan Nabi katakan dalam hadisnya, tidak ada seorang pun di muka bumi ini, para nabi pun, yang melebihin saya dalam susah payahnya menyampaikan agama. Gitu. Susah payah kita ini nggak ada apa-apanya, Pak. Susahnya Nabi dikumpulkan aja nggak pernah bisa menyamai susah payahnya Nabi, Pak. Semua Nabi Rasulullah SAW, ya kan.
Apalagi kita ini banyak enaknya, ya kan? Di sini dimasakkan Mas Budi, Allah Akbar, dihikmat sama orang sini, masya Allah. Kita bukan dilempari batu, dilempari tai onta, kotoran onta, bukan, dilempari pisang goreng, tahu bunting, Allah Akbar. Ya, itu dilempari seperti itu. Ya itu pun kadang-kadang udah nggak ada yang, masih belum ada yang mau juga, ya kan? Apalagi yang kayak Nabi dulu susah payah Pak, Nabi sendirian. Maka Nabi ini contoh yang paling baik. Qul hadhihi sabili. Nah, itu jalannya Nabi kalau dakwah adu ilallah, menyeru manusia, ngajak manusia agar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dalilnya, Pak. Laqad kana lakum qul in kuntum tuhibbuna Allah, qul hadhihi sabili. Ini udah apa istilahnya dalil yang paling telak-telak semua nih. Contoh kehidupan yang paling baik, contoh Nabi, ikuti Nabi maka dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili, katakan hadhihi sabili, inilah jalanku. Ini jalan itu berarti bukan jalan itu, bukan, inilah jalannya Nabi. Hadhihi sabili adu ilallah, ya kan? Ala basiratin, dengan hujah-hujah yang nyata. Ana wa man tabani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi jalannya Nabi itu jalan dakwah, jalan menyampaikan, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keuntungannya seperti itu. Man ahya sunati, keuntungannya man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya bil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku maka dia cinta padaku, dan barang siapa cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Banyak lagi hadis-hadis tentang wasilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sirah perjalanan hidup Nabi, sarirah yang dipikirkan Nabi. Nah ini Pak, yang mahal ini justru yang dipikirkan Nabi. Yang dipikirkan Nabi itu, wah kita ini nggak kepikir malah. Nabi itu nggak pernah keluar dari Jazirah Arab. Nabi itu paling jauh takazahnya sampai perginya dakwahnya Nabi itu sampai ke Tabuk aja. Jalan-jalannya Nabi sampai ke negeri Sam, sampai ke apa? Ke Yordan, ada pohon yang ada di sana, sampai pohon ini masih ada Pak. Itu sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang ini, pohonnya masih hidup. Tapi jalan sana dibuat sulit biar orang nggak datang ke sana. Kalau datang ke sana nanti orang pada nyembah pohon itu. Jadi jalannya dibuat susah, jalannya jauh Pak, di Yordan itu. Ada masih pohon zaman Nabi masih hidup. Bahkan itu pohon itu udah sebelumnya Nabi udah ada. Bahkan ketika Nabi jalan-jalan sana diajak sama pamannya berdagang Abu Thalib, dan diajak juga pertama sama jalan-jalan sama Abu Bakar ketika belum jadi Nabi, baru umur 20 tahun, ya kayak Mas Abdurrahman yang masih kecil, masih muda kan, jalan-jalan sampai sana. Nah, ada pendeta Boerok kalau salah itu kan, itu siapa itu? Itu Muhammad. Itulah Nabi akhir zaman. Cepat pulang kamu, kalau kita orang Yahudi nanti kamu dalam bahaya. Karena sejak Nabi Isa alaihissalam duduk di situ, tidak ada lagi orang duduk di situ kecuali itulah Nabi akhir zaman. Udah pulang aja. Pamannya disuruh pulang, Abu Bakar suruh pulang. Akhirnya ya enggak jadi apa-apa, akhirnya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sehingga ya sampai jadi nabi, sampai terusnya jadi pengikut kita. Allah. Jadi Bapak yang mulia, itu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu enggak ada yang kecil. Setiap sunnah itu masalah berpahala besar, ya kan? Sunnah, ada sunnah surah dan syariah yang dipikirkan Nabi. Nabi itu perginya dakwahnya hanya sampai ke Tabuk saja, jalan-jalannya sampai negeri Yordan, Sam dulu kan. Sam itu negeri 4, sekarang utara Yordan, Syria, terus apa yang utara Libanon, Syria, sebelah kiri Palestina, sebelah kanan daripada ini Yordan, sampai ke Laut Mati. Namun sana perlu juga nih dakwah sampai sana, sampai Laut Mati. Nyemplung situ enggak tenggelam karena bukan kadar gula Pak, kadar garamnya itu tinggi sekali. Orang nyemplung enggak tenggelam. Allah. Yang kalau batu tenggelam, tapi kalau orang enggak, sampai ke laut sana ya, masya Allah. Nabi enggak pernah keluar dari negara Arab, tapi pikir Nabi seluruh alam, sehingga seluruh alam sekarang ini masya Allah berbondong-bondong orang masuk Islam. Sekarang ini Pak, di negeri-negeri Eropa tuh banyak berbondong-bondong orang masuk Islam, di Rusia, di Tajikistan, di London, di Inggris secara umum tuh Pak, masya Allah. Di kota London itu kota besar Pak, kota London masya Allah. Itu 10 gereja terbesar itu sekarang sudah berubah jadi masjid semua. Jamaah India dulu tahun 50-an berangkat ke negeri Inggris sana, karena Inggris menjajah India, Pakistan, Bangladesh. Maka kita sampai ke Heathrow, bandara London, mau ke masjid, tanya sama taksi, tolong antarkan ke masjid. Waktu itu belum ada masjid. Orang supir taksi tanya, masjid itu apa? Enggak ngerti Pak, taunya gereja. Karena dakwah kuat, akhirnya tahun akhir-akhir ini, tahun 2000 ke sini, turun dari bandara, tolong antarkan ke masjid. Masjid yang mana?
saking banyaknya masjid di London ini Pak. Allahu Akbar. Saking banyaknya masjid di negeri Inggris, di kota London. Bahkan sekarang pejabat setingkat wali kota, bupati di sana itu banyak orang-orang Islam Pak. Karena mereka percaya dengan Islam. Islam udah berbondong-bondong mereka masuk dalam Islam. Di Perancis tuh pemain sepak bola itu kan. Kayak kita ini MU, Manchester United itu kan. Itu jejernya itu ada Masjid Al-Falah itu Pak, markas dakwah di negeri di kota London itu kan. Tahu aja kita cuma Manchester United, ada siapa pemainnya yang top itu kan. Pemain bola yang muda-muda biasanya tahu nih kan, pemain sepak bola. Bukan ini. Jejernya markasnya Manchester United itu sebelahnya Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah itu markas dakwah di kota London. Masya Allah. Jadi itulah sunnah Rasulullah SAW kita hidupkan, maka orang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Dakwah juga sampai sana Pak. Negeri Inggris sekarang udah jadi banyak negeri Islam. Pejabat-pejabatnya banyak yang Islam juga. Masya Allah. Jadi karena apa? Karena dakwah usaha Nabi SAW dihidupkan di mana-mana. Masjid dihidupkan dengan mudzakarah semalam sama Pak Ali itu kan. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, dzikir ibadah dan hikmat. Itu kita kerjakan dengan pelan-pelan. Nanti yang menyebarkan hidayah Allah SWT. Buat saja kerjanya. Nanti Allah yang akan menyebarkan hidayah ke seluruh alam. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Enggak bisa menurut kita Pak. Menurut kita yang kita cintai, yang kita tuju, yang itu belum tentu. Tapi kalau kita buat saja, nanti Allah akan berikan hidayah kepada yang dikehendaki. Karena hidayah itu di tangan Allah SWT. Nabi pun inginkan pamannya Abu Thalib dan lain-lain pamannya untuk bisa masuk dalam Islam. Tapi Allah enggak kehendaki. Allah Akbar. Karena hidayah di tangan Allah SWT, bukan di tangan Nabi, bukan di tangan manusia. Istrinya Nabi nggak dapat hidayah, pamannya Nabi nggak dapat hidayah, anaknya Nabi nggak dapat hidayah, bapaknya Nabi nggak dapat hidayah. Tapi kita ini, masya Allah, jauh dari zaman Nabi udah jauh. Kita ini Pak ya, kita dikasih hidayah Allah SWT. Bukan hanya dikasih hidayah, tapi juga dikasih usaha atas hidayah. Usahakan, masya Allah. Maka usaha hidayah ini sudah menyebar di mana-mana di seluruh negara, 257 negara sudah ada usaha dakwah ini Pak. Maka kita ini ditakasahkan, diberikan kesempatan untuk masya Allah mengislamkan umat Islam seluruh dunia nih Pak. Umat seluruh dunia yang ada 7.342.385.225 orang. Ini 7 miliar itu lebih. Yang sudah Islam, sudah punya sesembahan namanya Allah, punya Nabi Muhammad SAW ini baru 1,6 sampai 1,7. Tapi sekarang ini udah termasuk walah bintang-bintang film. Di India itu banyak masuk Islam juga, termasuk eksekutif muda, orang-orang pejabat-pejabat yang menggunakan akalnya dengan waras ya kan, dapat hidayah semuanya. Dan semua perbuatan Nabi, sunnah Nabi dari asbab hidayah. Masya Allah. Pakaiannya Nabi dari asbab hidayah, cara kencing Nabi dari hidayah loh Pak. Allah, di Jepang itu gitu juga, masya Allah. Banyak sekali semua usaha Nabi jadi asbab hidayah. Apalagi dakwahnya Nabi dan semua khalifah itu asbab hidayah semua. Abu Bakar dakwahnya Nabi ya kan, Umar asbab taklim adiknya ya kan. Allah Akbar. Dan hikmatnya Bilal itu dapat hidayah itu karena hikmatnya Nabi. Allah, dakwah taklim wa ta'lum, zikir ya, zikir itu termasuk ahli daripada langsung daripada Rasulullah SAW. Semua amal-amal Nabi, dakwah, taklim, zikir dan hikmat itu semuanya jadi asbab hidayah ya kan. Bilal kerjanya tukang giling gandum kayak keledai itu muter-muter gilingan dulu kan belum kayak seperti sekarang ini digelindang-gelindang kan. Bilal kerjanya pun nggak ada istirahat, malam juga itu ambil itu kalau capek dipukulin dicepenti ya kan, maka didatengin Nabi tengah malam, kayak Bilal istirahatlah kamu. Istirahat gimana, kerjaan saya ganti oleh Nabi Pak, Nabi asroful makhlukat jadi tukang giling gandum, ganti kerjaan Bilal. Sehari, 2 hari, 3 hari. Mau kamu apa Muhammad? Kok kerjaan seperti ini, kerjaan saya, kerjaan budak kamu kerjakan ini. Aku ngajak engkau untuk ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadullah. Cuman itu aja. Allah Akbar. Mudah Pak, tapi resikonya masya Allah. Resikonya lebih dicemeti lagi ya. Tapi akhirnya bila dapat hidayah sebab hikmatnya Nabi. Pokoknya semua amal Nabi itu dari sebab hidayah. Bukan zaman dulu, sekarang ini pun begitu juga banyak juga Pak. Apalagi dakwah banyak jamaah jalan kaki di negeri Eropa, negeri mana-mana orang berbondong-bondong. Ya dulu tahun 2003 jamaah jalan kaki 1 tahun dari Pakistan, jalan kaki mulai dari Tugu Papak Tanggamu sana sampai ke Bakahuni, baru tapi habis sampai Panjang itu udah habis Pak, jalan setahun, ya kan? Setiap masjid, setiap kampung mulai dari Tugu Papak, Pring Sewu, tur lagi Buateng semua.
mulai daripada kepala sekolah, lurah kampung, anak-anak, preman segala macam pada ikut semua tahun 2003. Allah Akbar. Ada itu 2003, bang ikut gabung itu Ustadz Habib itu anaknya Mbah Jalil itu. Allah, tahun 2003 jalan kaki 1 tahun. Kita ini jalan kaki baru sebulan aja udah. Wah, ahu Pak ya, itu setahun Pak. Akhirnya dia pulang ke negerinya sana, cerita sama istrinya. Kalau jamaah kaki setahun nih, jalan kaki setahun. Orang dapat hidayah itu banyak. Dicatat ada catatannya waktu itu. Mulai daripada ke sekolah, terus PPN, terus guru, terus bangsa ya preman-preman orang pasar. Setiap kampung dilewati itu kan Masya Allah. Mulai terakhir saya ikut kebagusan itu, tataan itu Pak. Terus sampai masuk Gang PU masuk Masjid Babu Salam langsung Karang langsung ke Geruntang langsung ke Panjang, lebih panjang dikit situ udah habis 1 tahun. Allah Akbar. Jadi asbab hidayah. Allah Akbar. Cerita sama istrinya. Istrinya ya terkagum-kagum juga. Ini orangnya yang udah ikutin sini. Kamu jangan ngomong aja. Ajak juga saya ke Lampung katanya. Allah Akbar. Akhirnya jamaah itu dengan bawa istrinya datang ke Lampung sini Pak. Tahun 2005 kalau nggak salah itu. 2005 keluar Mas Turoh. Sama istrinya dari Pakistan sana. Terus dari Pakistan sini. Tapi enggak habisnya 40 hari bukan dihabiskan di Lampung karena banyak provinsi yang mengendaki dikirim ke Jakarta terus ada Palembang terus diminta kemana lagi itu. Terus bagaimana setiap amal Nabi jadi asbab hidayah. Dakwah, taklim, zikir dan dakwah itu mudah. Dakwah itu dakwah itu jumpa orang per orang bicara perkara yang sama diulang-ulang. Itu dakwah itu Pak. Bukan dakwah itu ngomong yang hebat-hebat, bukan. Dakwah cuma orang Pak, penting Pak kita ini hidup ini sementara. Sementara pun kita ini perlu bekal, apalagi di akhirat dikubur masal yang selama-lamanya. Di dunia pun kita perlu bekal yaitu ya rumah, kendaraan, papan, sandang dan lain-lain. Itu bekal dunia nih. Kalau kita mau mati menghadap Allah, bekal masuk kubur apa Pak? Allah. Bekalnya itu iman dan amal soleh. Iman itu kita usahakan di dunia ini. Nah, amal soleh itu setiap amal yang contoh Nabi itu namanya amal soleh. Maka Masya Allah apabila kita hidupkan dakwah, amal, amal-amal Nabi akan jadi asbab hidayah dan kita akan kuat hidayah dan itulah bekal kita menghadap Allah SWT, bekal kita mengasuhi kubur, menghadap kepada Allah dengan iman yang sempurna, maka Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang telah sempurna imannya. Insya Allah Pak ya. Allah, semoga Allah memberikan pada kekuatan baru satu sifat ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besok dilanjutkan yang lain yaitu hakikat sholat khusyuk wal khudu'. Sholat itu artinya hubungan dari makhluk kepada khalik ya kan. Maksud tujuannya yaitu kita kita mentaati perintah Allah SWT dalam kehidupan kita 24 jam ya kan. Banyak lagi nanti diutarakan oleh besok cara kita akan memudahkan tentang 5 sifat yang lainnya. Pertama tadi baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru sepintas saja. Nah ini yang saya mungkin kalau orang yang alim yang punya ayat hadis yang banyak, yang hafalannya banyak, mungkin lebih banyak lagi dalil-dalil dan penguraian yang lebih sempurna. Ini baru dari saya yang hanya alumni 40 hari 4 bulan aja, bukan alumni pondok pesantren Pak. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita sempurnakan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.